Hai sobat, silakan perhatikan ya. Nah, seperti kalian lihat, api di kompor ini tidak sempurna ya. Api bukan hanya keluar dari bagian atas, tapi juga terlihat keluar dari bagian samping menghadap ke belakang sana ya. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi kerusakan seperti ini berbahaya? Jawabannya sudah pasti ya. Jadi kalau kompor yang kerusakannya seperti ini dibiarkan, ini lama-kelamaan kebocorannya akan merembet. Ya, bisa saja terjadi kebocoran yang lebih lebar dan juga bisa saja terjadi kebocoran juga yang apinya menghadap ke arah bawah. Nah, kondisi api yang menghadap ke bawah inilah yang sangat berbahaya. Karena yang jelas bisa membakar meja atau membakar apapun yang ada di sekitarnya. Nah, seringkali saya lihat para ibu-ibu itu meletakkan kain lap di samping kompornya. Jadi, jika api bocornya menghadap ke bawah dan menyambar kain lapnya, tentu saja bisa terjadi kebakaran kecil. Nah, resiko yang kedua apabila apinya itu menghadap ke bawah adalah api bisa saja menyambar selang gasnya, sobat. Oke, dan yang ini bisa menimbulkan kebakaran yang besar. Nah, sekarang jika terjadi seperti ini, di bagian manakah yang bermasalah? Yang bermasalah jawabannya tentu saja di bagian cup burner atau corong burner. Dan untuk memastikan hal tersebut, kita harus membuka cup burner dan corong burnernya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, cup burner dan corong burnernya langsung kita periksa sekelilingnya. Nah, karena tadi apinya dari bagian belakang, kita lihat di bagian belakang. Nah, tampak sobat ya, ini di bagian belakang sudah terjadi kebocoran yang cukup lebar ya. Nah, dari sinilah sumber api yang tidak normal tadi berasal. Nah, untuk mengatasinya jelas kita harus mengganti bagian yang bocor ini ya. Jadi bagian yang bocor ini adalah bagian di corong burnernya. Kita bisa mengganti corong burnernya saja. Om, bagaimana kalau kita ingin langsung mengganti semuanya, mengganti corong burner dan cup burnernya? Ya tidak masalah sih jika kalian ingin melakukannya, itu malah lebih bagus ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dananya terbatas dan kalian hanya ingin mengganti corong burnernya? Tentu saja kita harus melepas cup burner dari corong burnernya. Nah, untuk kondisi yang seperti ini sudah lumayan berkarat. Ini biasanya butuh perjuangan sobat ya untuk melepaskannya. Nah, jadi cara untuk membukanya adalah silakan kalian pukul dari belakang dengan menggunakan obeng dan martil sampai cup burner terpisah dengan corong burner. Nah, namun dikarenakan saya sudah ada corong penggantinya, jadi corong ini bisa langsung kita tempatkan pada kompor gasnya ya. Oh ya, corong burner kompor gas itu seperti halnya spare part lain, ada dua kualitasnya ya. Ada yang original, ada yang KW. Kebetulan yang saya gunakan ini adalah yang KW. Om, di daerah saya susah tuh mencari part kompor gas seperti burner, corong, dan lain-lain. Bagaimana solusinya? Nah, kalau memang di toko-toko setempat tidak ada, silakan kalian cari saja di toko-toko online. Untuk zaman sekarang ini sudah cukup banyak toko online yang menjual part kompor gas termasuk corong burner ini ya. Kualitasnya juga seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jika kalian bingung atau malas searchingnya, kalian cek saja di kolom deskripsi. Nanti saya sertakan link tokonya ya. Nah, sekarang kita pasangkan. Oke, seperti ini. Nah, panduan untuk membelinya ya tinggal kalian cocokkan saja ya, karena ini kebetulan kompornya merek Miyako, atau di kalangan teknisi biasanya ini adalah kompor universal atau kompor Cina. Jadi kita harus cari yang untuk kompor universal. Nah, biasanya sih ukurannya tuh sama ya, tidak ada berbeda ya. Nah, sekarang kita nyalakan kembali kompor gasnya untuk melihat hasil apinya ya. Nah, kalian lihat apinya sudah menyala kembali dengan normal ya. Tidak ada lagi api yang bocor di sekeliling api utamanya. Mantap.
Oh ya, sekedar mengingatkan kembali bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi tambahan yang lupa saya sampaikan atau tidak saya sampaikan, kalian cek saja kolom deskripsi yang ada di bagian bawah video ini ya. Jika suka dengan video ini, silahkan berikan like pada video ini, dan jika punya pertanyaan silahkan ketikkan saja di kolom komentarnya ya. Bagi kalian yang ingin menyaksikan koleksi video-video saya lainnya, silahkan kalian klik saja gambar-gambar video yang ada di sini. Bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe dengan menyentuh wajah saya yang ada di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.